Halo, hai, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua baik-baik saja. Iya, sebelum kami menampilkan hasil praktek rencana penilaian Alkitab kami, terlebih dahulu RPA kami itu menggunakan desain tematik dengan berbagai model. Terlebih dahulu, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Sioli Tutumompor. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutu, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 6. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Widiawati Boru Silitonga, semester 6, grup E, jurusan PA. Saya menggunakan model medium. Terima kasih. Ya. Hai, perkenalkan nama saya Merlina Banjarnahor, jurusan PAK, semester 6 grup E, dengan model EK, bagian dewasa belum berumah tangga. Dah. Salam, perkenalkan nama saya Putra Panjaitan, grup E semester 6, jurusan PAK, dengan model EK yang sudah berumah tangga atau sudah menikah. Ya, itulah dia perkenalan singkat dari kelompok kami oleh mata kuliah metode PA yang diampu oleh Ibu Roni Simatupang MPDK. Sebelum menyaksikan, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Selamat menonton dan menyaksikan. Check it out. Baiklah, di sini saya akan membahas rencana penelaahan Alkitab atau RPA model humble. Mana yang saya melakukannya itu kepada anak-anak, yaitu anak-anak prasekolah dengan tema menghormati orang tua maupun yang lebih tua dari kita. Itu tertulis di Keluaran 20 ayat 12. Dan yang kedua, anak-anak masa sekolah dengan tema menghormati orang tua yang tertulis di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Dan topiknya yaitu ada dua. Yang pertama, menghormati orang tua akan mendapatkan umur yang panjang. Yang kedua, menghormati orang tua akan mendapatkan kebahagiaan. Dan tujuan saya melakukan RPA ini, dan tujuan saya melakukan penelaahan Alkitab kepada anak-anak yaitu yang pertama yaitu agar anak-anak mengetahui bahwa menghormati orang tua adalah menghormati Allah juga. Dan orang tua kita itu adalah Allah yang bisa kita lihat di dunia ini. Dan kita sebagai anak-anak Allah harus menghormati orang tua kita dan harus mendengarkan seluruh perkataan orang tua kita, karena perkataan orang tua kita itu adalah yang terbaik kepada anak-anaknya. Dan kita tidak boleh melawan orang tua kita. Itu adalah salah satu contoh menghormati orang tua. Dan contohnya juga apabila kita anak-anak Tuhan, contohnya pergi ke sekolah, kita harus menghormati orang tua kita itu dengan cara memberi salaman kepada orang tua sebelum pergi ke sekolah. Dan di mana Allah juga berperan dalam kehidupan kita yaitu melalui orang tua kita. Dan apabila anak menghormati orang tuanya akan mendapatkan kebahagiaan dan umur panjang seperti yang tertulis di Keluaran 20 ayat 12. Dan yang kedua yaitu menghormati orang tua adalah anaknya akan mendapatkan kebahagiaan. Contohnya, apabila kita sebagai anak-anak Allah menghormati orang tua kita, suatu saat nanti kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu melalui orang tua kita maupun melalui orang lain. Yaitu dengan cara kita sebagai anak-anak Allah harus bisa menghargai orang tua kita. Hai semua, gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat.
tua dari kita dan menaati orang tua, itu yang tertulis di Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 1. Siapa tahu di sini? Kita yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Gak tahu adik-adik? Kita yang kelima itu menghormati orang tua. Dan kita sebagai anak-anak Allah harus menaati seluruh perkataan orang tua, yaitu bisa tertulis di Amsal 1 ayat 8, yaitu yang dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu." Nah, Allah memerintahkan untuk kita untuk selalu mengikuti perkataan dan perintah orang tua. Mana adik-adik, perkataan dan perintah orang tua itu adalah yang terbaik untuk kita, dan orang tua tidak mau anak-anaknya jauh dari mereka dan anaknya jauh dengan Tuhan. Yaitu dimana kita sebagai anak-anak Allah harus mengikuti segala perkataan orang tua. Contohnya kalau disuruh kamu itu harus kayak gini ya dek, kamu itu harus kayak gini ya Lia, kayak gitu. Jangan nakal lagi, harus mengikuti seluruh perkataan orang tua. Kayak gitu ya adik-adik? Iya Kak. Iya. Ya, kalau gue duduk ya, dengerin ya Kak ya. Mengikuti seluruh perkataan orang tua. Contohnya kan kayak gini. Lia nakal dia. Habis itu orang tuanya memarahi dia gara-gara dia nakal. Karena itu adalah arahan orang tua supaya anaknya menjadi lebih baik lagi. Ya adik-adik, siapa sini pernah nakal sama orang tuanya, melawan? Siapa sini? Jujur. Harus diubah ya. Iya Kak. Biar berkat Tuhan selalu ada untuk kita, dan biar berkat Tuhan selalu datang untuk kita anak-anak Allah. Yang kedua yaitu mau dengar cerita nggak adik-adik? Mau. Iya, kakak ada cerita yaitu tentang Malin Kundang. Siapa tahu cerita tentang Malin Kundang? Nggak tahu? Iya Kak. Iya. Itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dimana si Malin Kundang itu melawan orang tuanya, membantah orang tuanya, dan memukul orang tuanya. Dimana Malin Kundang itu adalah salah satu contoh yang tidak boleh ditiru, yaitu melawan orang tua. Jadi adik-adik, kita tidak boleh seperti Malin Kundang. Ya adik-adik? Iya Kak. Yang kedua yaitu menyayangi dan mengasihi orang tua kita. Siapa sini mengasihi orang tuanya? Siapa sini mengasihi orang tuanya? Gak ada yang sayang sama orang tuanya? Oke, berarti baik-baik nyari adik kakak ya? Iya Kak. Kita itu sebagai anak-anak Allah, harus menyayangi dan mengasihi mereka. Contohnya kayak gini. Sekarang kan orang tua kita masih sehat-sehat. Satu saat nanti kan orang tua kita itu pasti tua juga, dan pasti mereka akan mengalami sakit. Jadi nanti ketika kita sudah besar maupun sudah dewasa, kita itu harus membantu mereka, mengasihi mereka bila mereka sakit, mengobati. Ya adik-adik? Iya. Itu adalah salah satu contoh untuk mengasihi dan menyayangi mereka.
Eh, dan kita sebagai anak-anak Allah harus bisa melakukan perintah orang tua maupun perintah Allah, karena orang tua kita itu adalah Allah yang bisa kita lihat. Ya adik-adik? Iya, Kak. Mereka adalah ciptaan Allah yang untuk menjaga dan mendidik kita anak-anaknya. Jadi adik-adik, kita harus mengasihi dan menyayangi orang tua kita ya. Jangan nakal-nakal lagi sama orang tua ya. Iya, Kak. Betul? Betul, Kak. Iya, harus kayak gitu ya, jangan nakal lagi. Supaya kita nanti bisa jadi orang-orang yang sukses dari dua-dua orang tua kita. Jadi orang-orang yang hebat untuk menjadi orang-orang hebat untuk apa, Dek? Untuk membahagiakan orang tua. Nah, iya. Siapa sih yang mau membahagiakan orang tuanya? Oke, hebat ya. Iya, Kak. Itu kita anak-anak Allah harus bisa membahagiakan orang tua kita, yaitu dengan cara rajin belajar, membantu orang tua, dan tidak melawan sama orang tua. Harus bisa dilakukan ya. Iya, Kak. Oke. Demikianlah penilaian Alkitab kita hari ini. Kita bernyanyi dulu. Lagu apa, Adik-adik? Bapa kami. Ya, nanti siapa yang main doa? Oke, kita nyanyi yuk. 1, 2, 3, ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Siapa yang mimpin doa? Biar Pak Kakak ajarin. Kita berdoa. Ikutin Kakak ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu hingga pada hari ini. hingga pada hari ini. Dan juga Tuhan Yesus, Dan Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. sebagian dari firman-Mu. Kiranya biarlah kami anak-anak-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, biarlah kami supaya kami bisa menghormati orang tua kami dan menyayangi mereka. Karena Engkau tahu Tuhan Yesus,
Baiklah, saya Widiawati Borusi Litonga. Sebelum mempraktekkan hasil dari rencana penelaahan Alkitab atau RPA, terlebih dahulu saya akan memaparkan hasil isi dari rencana penelaahan Alkitab tersebut, yang dimana dengan model medium yang dilaksanakan kepada anak remaja. Temanya yaitu jangan cemas tentang apapun, tetapi dalam setiap situasi dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sampaikanlah semuanya itu kepada Tuhan. Dengan nats Alkitab Filipi 4 ayat 6-7, yang dimana subtemanya adalah yang pertama, janganlah khawatir akan apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini. Yang kedua, bawalah setiap permohonan di dalam doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, remaja jangan khawatir akan apapun juga karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Yang keempat, remaja harus selalu berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Topiknya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Lalu dengan desain tematik model medium, yang dimana tujuannya adalah naradidik dapat mengimani jangan khawatir akan apapun juga karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Yang kedua, naradidik dapat mencontohkan membawa setiap permohonan di dalam doa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, naradidik dapat menjelaskan janganlah khawatir akan apapun juga yang ada di bawah kolong langit ini. Yang keempat, naradidik dapat menerapkan selalu berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan materi, hidup dengan tidak merasa khawatir sebab Tuhan telah menyediakan segalanya. Yang dimana metodenya adalah metode cerita dan tanya jawab dengan media teknologi visual. Lalu yang menjadi evaluasinya yaitu teknik penilaian secara non-tes, di mana instrumen penilaiannya adalah dengan skala sikap. Terima kasih. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Kurang kuat. Sekali lagi ya, kakak bilang shalom adik-adik. Shalom, Kak. Ya, kita akan mengadakan kegiatan PA kita, penelaahan Alkitab kita. Terlebih dulu sebelum kita sampai kepada materi kita buka dulu kegiatan kita ini ya dengan bernyanyi dan berdoa. Di mana kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 364. Ya, Pak? Dengan judul berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. 2, 2, 3 ya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami syukur Tuhan buat cinta kasih-Mu yang melawat kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan memulai kegiatan PA kami. Biarlah Engkau yang menuntun setiap hati dan pikiran kami, supaya kami mampu Tuhan mengikuti setiap apa yang diberikan Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kegiatan kami ini Tuhan, kiranya Engkau juga yang berkenan Tuhan dan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Terpuji termulia Bapa, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana kabarnya semua adik-adik? Sehat. Iya. Oke. Kegiatan PA kita sekarang itu kakak akan menyampaikan terlebih dahulu apa tujuan dari kegiatan PA kita.
yang dimana tujuannya itu adik-adik dapat mengimani bahwasanya jangan takut akan apapun juga yang ada di kolong langit ini. Adik-adik juga dapat nanti mencontohkan, membawa setiap permohonan dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu itu nanti adik-adik juga dapat menerapkan bagaimana hidup tidak khawatir dengan selalu berdoa kepada Tuhan. Terus itu adik-adik juga nanti dapat menjelaskan apa itu janganlah khawatir tentang apapun juga yang ada di kolong langit ini. Ya, tema terlebih dahulu, nats kita tertulis di dalam Filipi 4, perjanjian baru ya adik-adik. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan yang 7. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan yang ke-7, di mana tema kegiatan PA kita hari ini, jangan cemas tentang apapun, tetapi dalam setiap situasi dengan doa dan permohonan dengan ucapan syukur, sampaikanlah semuanya itu kepada Tuhan. Itu tema kita. Baiklah, tadi kakak sudah mengatakan bahwasanya ayat Alkitab kita pada siang hari ini di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Kakak akan membacakannya bagi kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, terus itu kita tahu bahwasanya janganlah khawatir itu, janganlah rasa takut di dalam diri kita, kayak gitu. Kita tahu bahwasanya kita hidup di bawah kolong langit ini, semuanya pasti memiliki keluh kesah, bahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami setiap hari, bahkan tantangan dan rintangan. Apalagi kita masih remaja kan, masih muda, banyak begitu ribuan masalah cobaan yang dihadapi kepada kita. Terus itulah nats ini mengatakan janganlah hendaknya remaja takut dan khawatir tentang apapun juga. Kita diajarkan untuk tetap berdoa kepada Tuhan, yang dimana kita orang Kristen kan pastinya salah satu yang harus kita lakukan setiap saat adalah berdoa. Siapa di sini rajin berdoa? Rajin semua berdoa kan? Itu berdoa mau makan kah, tidur kah, atau berdoa ngapain? Pastinya mau tidur berdoa kan? Mau makan pastinya berdoa kan? Siapa di sini kalau dia mengalami cobaan misalnya seperti ini, pasti pernah semuanya menerima rapot kan? Pernah. Siapa di sini kalau menerima rapot jantungan itu? Ayo tunjuk tangan. Pasti jantungan kan kayak gini, dia pasti berpikir, ih aku ranking berapa ya Tuhan? Aku ranking berapa ya Tuhan? Pasti khawatir kan? Iya, khawatir. Nilaiku berapa Tuhan? Matematikaku berapa Tuhan? Seperti itu pasti penasaran, khawatir, jantungan dan sebagainya yang dialami oleh adik-adik kan? Seperti itu. Tapi siapa di sini misalnya besoknya mau ngambil rapot nih? Kan biasanya hari Sabtu nih kan? Ngambil rapot. Di sini kalau ngambil rapot orang tua kah atau kalian sendiri? Sendiri ya. Pagi-pagi datang. Sebelum pergi ke sekolah bangun tidur. Sebelum pergi ke sekolah, siapa di sini terlebih dahulu dia berdoa di kamarnya? Tuhan, kayak gini contohnya. Tuhan, berapa sih nilaiku? Semoga lah baik Tuhan. Siapa yang seperti itu selalu? Ya. Pasti nggak ada kan? Pasti bangun tidur dia langsung mandi, langsung makan. Kalau ada misalnya nyuci piring ataupun mengerjakan nyapu rumah, pasti langsung itu dipegang kan? Pasti meskipun ada rasa khawatirnya di dalam dirinya, tapi dia tidak berdoa.
Oleh sebab itu adik-adik, nanti kan di sini semua pasti lagi libur-liburnya kan? Libur-liburnya. Nanti misalnya pengambilan rapot sekali lagi gitu kan, cobalah berdoa kepada Tuhan seperti itu, bahwasanya biar hati dan pikiran tenang seperti itu. Makanya dibilang Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kita diajari dari nats ini bahwasanya masa mudamu itu adalah masa yang penuh dengan pencobaan. Masa mudamu masa yang penuh dengan segala tantangan dan rintangan. Tapi Tuhan selalu mengatakan jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Sebab Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Seperti itu. Kita tahu juga kan adik-adik, di sini virus corona tadi ya. Virus corona sedang marak-maraknya di negara kita ini kan. Siapa di sini punya rasa takut yang sangat besar? Saya tadi kena virus itu ataupun semualah. Pasti semua memiliki rasa takut kan. Ya itulah dia. Tapi percayalah bahwasanya Tuhan mengadakan virus yang sedang melanda pada negara kita saat ini mempunyai karya yang indah setelah ini. Kita diliburkan dari sekolah, kita diliburkan dari gereja, ibadah di rumah, belajar di rumah. Di situ kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan, senantiasa berdoa. Berdoa itu bukan hanya permohonan kita aja yang kita sampaikan kepada Tuhan, tapi terlebih dahulu kita harus menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Jangan langsung ngebut langsung permohonan kita saja, tapi kita harus menyebutkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menikmati kasih-Nya yang sampai hari ini kan adik-adik? Jadi oleh sebab itu adik-adik, meskipun virus sekarang yang melanda ini banyak jiwa-jiwa yang pergi karena virus itu, yang meninggal, banyak orang-orang yang tersakiti, yang kecewa karena virus-virus sekarang ini. Di situ kita diajarkan untuk tidak khawatir dan cemas akan apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Karena kita tahu bahwasanya tangan Tuhan itu sangat kuat untuk memulihkan negara kita, bahkan hidup kita sendiri. Di situ juga dikatakan juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dengan ucapan syukur. Itu dia. Kalau berdoa tadi kan kakak sudah katakan, berdoalah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Meskipun kadang kakak tahu masa remaja kan, meskipun rintangan dalam keluarga, rintangan dalam sekolah, dan banyak sekali. Kakak mau bertanya, siapa di sini sudah ada pacar? Rizky Parlanto. Siapa di sini sudah punya pacar? Kadang ada juga, wajar sih kita masih remaja kan, sudah memiliki pacar, mengenal rasa seperti itu. Dan kadang juga pasti di dalam diri kita itu punya rasa khawatir akan pacar kita kan. Dan gimana kita khawatir pacar kita, dia nanti suka sama orang lain, aku bagaimana, seperti itu. Tapi ingat bahwasanya bawalah segala keinginan hatimu ke dalam doa. Percayalah, Tuhan akan mengizinkan semua apa yang kamu doakan. Lalu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Seperti itu juga, kadang kita menikmati segala cobaan-cobaan yang ada dalam hidup ini. Kita sudah berdoa, sudah mengucap syukur, tapi kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa sih doaku belum Kau jawab? Tuhan, kenapa sampai hari ini aku masih mengalami hal yang sama? Di manakah Engkau? Karena masa remaja kita adalah masa yang labil. Pasti berubah-berubah pikirannya ini semua kan? Nanti kadang besok dikatakan A, besoknya lagi B. Tidak menetap apa yang keluar dari mulut kita sama apa yang dari pikiran kita. Seperti itu juga, kadang kita melewati segala cobaan-cobaan. Bahkan kita sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kadang kita merasa, Tuhan Kau di mana sih? Seperti itu kan adik-adik? Ya.
pasti juga merasa, Tuhan kenapa aku belum keluar dari zona ini kayak gitu, dari lingkungan ini, lingkungan pencobaanku, kenapa aku belum keluar Tuhan, seperti itu kan. Tapi ingat adik-adik, bahwasanya damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal. Apa yang dipikirkan oleh kita sekarang adik-adik, bukan itu yang dipikirkan oleh Allah. Bahkan ada dikatakannya bahwasanya rancanganmu bukanlah rancangan Allah. Oleh sebab itu Allah mengatakan seperti ini, jangan kamu pikirkan apapun yang terjadi. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan, jangan khawatir akan apa yang kamu minum, jangan khawatir akan apa yang kamu pakai. Jadi adik-adik, mulai saat ini apapun yang terjadi, apapun yang kau alami dalam hidupmu, jangan langsung pernah menyerah. Ingat bahwasanya Tuhan selalu ada bersama-sama orang yang selalu berseru kepadanya. Kita harus tahu juga adik-adik bahwasanya apa yang kita minta ketika Tuhan tidak mengabulkannya atau tidak menjadikan seperti yang kita minta, kita harus tahu dan percaya bahwasanya rancangan manusia bukanlah rancangan Allah. Seperti itu dikatakan. Begitu juga oleh sebab itu adik-adik, jadi tahu kan apa artinya jangan menyerah, jangan khawatir. Ya, tadi itu jangan khawatir artinya jangan takut tentang apapun juga. Jadi kakak mau bertanya ini, kalau seandainya ada lagi pencobaan yang kalian alami, masihkah kalian khawatir? Tidak kan? Kalaupun nanti ada masalah-masalahnya, maukah kalian selalu berdoa kepada Tuhan? Mau. Jadi teruslah berdoa kepada Tuhan meskipun Tuhan tidak mengabulkan segala apa yang kita minta. Tapi ingat, rancangan Tuhan pasti ada yang terindah. Begitulah setiap hari yang kita alami, harus terus kita bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita mau tidur saja kita berdoa, mau makan aja kita berdoa. Artinya supaya Tuhan memberkati hidup kita melawat setiap apa yang kita perlukan. Baiklah adik-adik, di sini ada tangan Tuhan selalu merendah. Artinya tangan Tuhan selalu menyambut setiap anak-anaknya untuk datang kepadanya. Makanya dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan segala permohonanmu dengan ucapan syukur. Karena komunikasi kita dengan Tuhan yaitu dengan berdoa. Kita berbicara kepada Tuhan dengan doa. Makanya dikatakan Tuhan, bawalah setiap keinginanmu kepadaku dengan doa dan ucapan syukur. Lalu di sini kita tahu bahwasanya burung di udara Tuhan beri makan. Burung di udara saja yang tidak menabur tapi menuai Tuhan pelihara dengan begitu baiknya. Baru pohon-pohon Tuhan pelihara. Bunga bakung di taman dia jamah. Semakin indah. Bagaimana dengan kita? Kita kan lebih luar biasa diciptakan Allah dari segala ciptaannya. Tuhan menciptakan kita begitu sempurna. Sedangkan burung di udara aja Tuhan beri makan. Bunga di taman aja Tuhan pelihara. Bagaimana dengan kita yang segambar dan serupa dengan Dia? Yaitu Tuhan tak pernah meninggalkanmu. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Bahkan sedetik pun Dia tak pernah meninggalkan kita. Lalu itu makanya oleh sebab itu dikatakan berdoalah dan tetap membaca firman-Nya. Sebab di dalam firman-Nya kita mendengar perkataan Allah. Segala apa yang dikatakan Allah ada di dalam Alkitab. Kan ini orang percaya gunakan kan? Orang Kristen kan? Iya kan? Iya, begitulah. Jadi oleh sebab itu demikianlah. Lalu itu ya. Jadi mulai hari ini tetaplah selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Allah bahwasanya jangan pernah henti atau menyerah akan apapun. Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Ya. Jadi mulai hari ini setuju nggak adik-adik untuk selalu berdoa dengan ucapan syukur supaya tidak khawatir lagi akan segala pencobaan yang ada di bawah kolong langit ini. Setuju nggak? Setuju, Kak. Mau berbuat nggak? Mau, Kak. Ya, Kak.
Kalian berjanji bukan hanya kakak, tapi kepada Tuhan. Iya. Jadi diterapkanlah itu ya dalam kehidupannya. Setiap pencobaan yang hadir dalam hidupmu, jangan langsung mengeluh, jangan langsung menyerah, langsung Tuhan aku nggak kuat, Tuhan aku ini. Itu lebay. Jadi haruslah berdoa, berseru. Pernah dengar nggak Tuhan mengatakan berdoalah di dalam diri kamarmu? Pernah kan? Di situ yang artinya Tuhan mengatakan jikalau kau punya keinginan dari dalam hatimu, pergilah ke kamarmu, kunci kamarmu, berdoalah di situ dengan seru-seruan dan ucapan syukur. Jadi mulai hari ini harus seperti itu ya. Jangan lagi khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah segalanya dengan doa dan ucapan syukur, sebab Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi adik-adik. Oke, kita demikian PA kita. Jadi kita akan menutupnya kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang, sudah dapat. Kami puji dengan riang. 2, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, sinarmu menyerang. Kami kembali Tuhan mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan yang masih kami rasakan. Tuhan, kami sudah siap dengan kegiatan penerangan Alkitab kami Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan berkenan itu dalam kehidupan kami. Bantu kami Bapa, anak-anak-Mu supaya hidup tidak dibawa rasa khawatir lagi. Sebab kami tahu Tuhan, karya terindah telah Kau sediakan bagi kami. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, terpuji Engkau Bapa dahulu, sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, saya Merlina Banjarnahor. Sebelum mempraktekkan hasil rencana penelaahan Alkitab atau RPA, saya akan terlebih dahulu memaparkan isi dari rencana penelaahan Alkitab tersebut, yang dimana modelnya adalah EK yang dilaksanakan kepada dewasa belum berumah tangga. Dengan tema, Tuhan menyediakan pasangan hidup yang sepadan, tertulis di Kejadian 2 ayat 18. Dengan subtema, arti makna pasangan yang sepadan. Yang kedua, Tuhan mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Yang ketiga, Allah akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Yang keempat, menerima dan menunggu pasangan dari Allah. Dengan topik, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan desain, tematik, model EK. Dengan tujuan, yang pertama, kaum dewasa dapat mengimani Allah akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Yang kedua, kaum dewasa dapat menjelaskan arti makna pasangan yang sepadan. Yang ketiga, kaum dewasa menguraikan Tuhan mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Yang keempat, kaum dewasa dapat menerima dan menunggu pasangan dari Allah dengan materi penolong yang sepadan dari Allah. Metode tanya jawab atau sharing dan media teknologi visual. Dengan evaluasi teknik penilaian, non-tes, instrumen penilaian, skala penilaian. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita mengadakan PA kita, ada baiknya terlebih
terlebih dahulu kita ibadah syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian dari semula 1 2 3 ya. Dari semula telah kau siapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala penyertaan Tuhan yang senantiasa masih menjaga kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai PA kami Tuhan. Mari Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah kami, berkati kami. Terima kasih Bapa, bersyukur bagimu Tuhan. Amin. Tema kita pada saat ini yaitu Tuhan menyediakan pasangan yang sepadan. Tujuan PA kita saat ini yaitu mengimani Allah akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Kaum dewasa dapat menjelaskan arti makna pasangan yang sepadan. Kaum dewasa dapat menguraikan Tuhan mengatakan tidak baik manusia seorang diri saja. Kaum dewasa dapat menerapkan, menerima dan menunggu pasangan dari Allah. Materi kita pada saat ini yaitu penolong yang sepadan dari Allah. Yang dimana dalam nats Alkitab Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang dimana itu berarti seimbang. Karena itu pertimbangan kesesuaian atau kompatibilitas antara diri dan pasangan. Allah menghendaki setiap orang Kristen mendapatkan pasangan yang seimbang dan sesuai dengan kehidupannya. Sepadan bukan hanya berarti seiman, tetapi juga selevel, seimbang, serupa, hampir sama dalam hal tingkat kerohanian. Walaupun satu agama, satu gereja, satu aliran, jika kerohaniannya berbeda, juga akan merupakan kehendak dalam membangun hubungan, bahkan akan banyak sumber pertengkaran. Kita harus memberikan prioritas waktu, uang, dan perhatian. Jika yang satu sangat rohani dan taat membayar persepuluhan, dan yang satu tidak, dan hal semacam itu tidak pernah dibicarakan selama berpacaran, karena hal hanya terfokus pada bagian bermesraan, maka akan tiba saatnya hal itu akan menjadi sumber pertengkaran. Yang dimana kita tetap berdoa dan menunggu, yang dimana bisa kita lihat di gambar ini, di mana mereka saling berdoa memohon kepada Tuhan agar mereka dipersatukan untuk berpasangan. Di sini
Mereka sudah dipertemukan oleh Tuhan menurut pasangan yang sepadan. Dan di sini bisa kita lihat yang dimana mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan, yang dimana mereka berdoa terus dan percaya meyakini setiap doa-doa mereka. Dan sekarang bisa kita lihat mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudari. Siap. Baiklah, untuk saudari Widya, apakah saudari sudah menemukan pasangan yang sepadan dengan saudara? Kalau saya sepanjang ini belum, makanya sampai hari ini saya masih sendiri. Ya, buat saudari Widya, percayalah kepada Tuhan dan teruslah berdoa. Yakinilah setiap doa-doa yang saudari Widya panjatkan, pasti Tuhan akan menurunkan pasangan yang sepadan dengan saudari Widya. Terima kasih. Baiklah saudara-saudari, apakah saudara-saudari setuju dengan pendapat saya yang tadi? Setuju. Karena di dalam hidup kita ini apabila Tuhan belum memberikan kita pasangan yang sepadan, yakinlah kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita menunggu, dengan terus berdoa memohon kepada Tuhan, kami akan dan percaya Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Sepadan ini diartikan pasangan yang seiman dengan kami, pasangan yang seiman dengan kita, yang dimana memiliki tekad, memiliki kemampuan, memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Dan sehingga setelah selesai dari semua itu, kami berdoa memohon kepada Tuhan, kami yakin Tuhan menurunkan, memberikan kepada kami pasangan yang seiman dan sepadan kepada kami. Dan setelah itu kami persatukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga setuju apa yang dibilang saudari Jayanti, bahwasanya Tuhan memberikan pasangan yang sepadan dan yang terbaik itu bukan waktu yang cepat, tapi waktu yang tepat. Makanya dikatakan berdoalah dan terus yakin bahwasanya Tuhan akan memberikan pasangan yang terbaik. Dan itu harus kami imani dan kami percaya. Bagaimana dengan saudara Putra? Ya, aku mendapat dengan orang inilah. Nah, bagaimana untuk saudari Jayanti? Apakah sudah pernah memiliki pasangan? Sudah, tetapi untuk saat ini tidak. Mungkin jodoh saya belum datang. Untuk itu saudari Jayanti, kita itu harus tetap tekun berdoa, meminta kepada Tuhan. Kita harus meyakini bahwa Tuhan akan menurunkan jodoh yang sepadan dengan kita. Amin. Untuk saudari Putra, apakah saat ini saudari sudah mempunyai pasangan? Belum. Kenapa pasangan saudara? Mungkin dia pemilih. Karena seperti ini, mungkin saya percaya kepada Tuhan bahwa jodoh itu akan datang atau sudah ditakdirkan untuk saya. Jadi saya menunggu aja. Ya, untuk itu saudara-saudari, kita harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa di suatu saat nanti Tuhan akan menurunkan jodoh yang tepat bagi kita, yang sepadan dengan kita. Kita harus tetap meyakini itu dan percaya kepada Tuhan. Oke? Di sini berarti semua belum mempunyai pasangan atau disebut dengan jomblo. Ya, Nah, pas sekali dengan tema kita saat ini, menunggu pasangan yang sepadan dari Allah. Kita pada saat ini, yaitu kita harus tetap percaya dan meyakini dan berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyiapkan pasangan untuk kita. Amin. Amin. Untuk menutup PA kita bernyanyi dari Kidung Pujian, kasih yang sempurna. 2, 3, ya. Kasih yang sempurna
kebaikanmu hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari untuk mendapatkan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita satukan hati kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang senantiasa masih menjaga kehidupan kami. Tuhan, kami telah siap mengadakan PA kami. Mari Tuhan berkati kami. Dan saat sebentar Tuhan kami mau pulang dari tempat kami ini Tuhan. Mari Tuhan lindungi kami di setiap perjalanan kami. Jauhkan dari segala berbahaya. Terpuji termulia Engkau Bapa, kini esok sepanjang masa. Amin. Amin. Baiklah, nama saya Putra Panjaitan. Saya akan perkenalkan sedikit tentang materi saya, yaitu tematik EKE atau dewasa berumah tangga. Dengan tema menjadi istri yang cakep adalah kesenangan suami, dari Amsal 31 ayat 10-11, dengan subtema arti dan maksud istri yang cakep. Istri yang cakep ia lebih berharga dari apapun dan menjadi keuntungan bagi suaminya. Dan yang ketiga, keluarga yang bahagia berasal dari seorang istri yang cakep. Dengan topik istri yang cakep, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dengan desain tematik model EKE, dengan materi istri yang cakep, kebahagiaan dalam keluarga. Dan yang kedua, menentukan metode, yaitu metode cerita atau metode terus atau sharing. Menetapkan media gambar, melakukan evaluasi, yaitu teknik penilaian non-tes. Dan yang kedua, instrumen penilaian, skala penilaian. Salam Nang. Salam. Baik Inang, kita akan mulai kegiatan kita. Kita buka buku indeks kita dari nomor 24, Tatap Amion. Kita sama-sama bernyanyi. 1, 2, 3 ya. Tatap Amion, nabumu di son, ainanan puji onami dengan ilhasan di hati. Tatap Amion, nabumu di son. Bersyukur kami Tuhan punya Allah seperti keluarga Tuhan, di mana pada sore hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Karena Tuhan, Engkau juga memberi berkati kehidupan kami yang kami datang. Inilah kami Tuhan, bersenang kami karena Kristus kami dan segera bersyukur kepadamu. Amin. Baik Nang, di sini ada kegiatan RPA, yaitu penyerahan kitab, yaitu tujuan RPA ini. Ada tujuan RPA ini, yaitu yang pertama, keluarga dapat menjelaskan arti dan maksud istri yang cakep. Dan yang kedua, keluarga dapat mengidentifikasi istri yang cakep, ia lebih berharga dari apapun dan menjadi keuntungan bagi suaminya. Dan yang ketiga, keluarga dapat mencontohkan keluarga yang bahagia berasal dari seorang istri yang cakep. Jadi yang menjadi tema kita atau materi kita dalam kita dapat kita lihat dalam satu yang pada akan menyatakan kita, yaitu dikatakan di sana
Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan kehidupannya. Jadi itulah dalam pembacaan dan juga tentang firman Tuhan. Mulu Kabir mengenang apa sih arti dari istri yang cakap itu? Kalau istri yang cakap itu semua adalah dambaan dari suami. Mereka menginginkan istri yang bercakap, mempunyai suami yang berkarakter. Tetapi kalau di dalam Amsal dikatakan istri yang cakap itu adalah idaman dari semua istri, memiliki peran penting dalam sebuah keluarga. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Dikatakan di situ, istri yang cakap. Mendapatkan istri yang cakap kalau dalam Amsal merupakan satu keuntungan dari segala yang berharga yang ada, walaupun dibandingkan dengan permata. Istri yang cakap adalah seorang istri yang kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan seperti apa? Dia berkenan murah hati, rajin, dan berhikmat, serta sangat bijaksana sehingga sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi, yang dikatakan dia 10 istri yang cakap itu, kita harus murah hati, bukan cakap dari pandangan fisik, tetapi kita harus cakap dalam hati, berkarakter, murah rezeki, murah hati, biar suami-suami kita juga dapat melihat kita. Dan dikatakan di ayat yang 11 dikatakan, hati suami percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Dikatakan di sana, jika seorang istri memiliki istri yang cakap atau murah hati atau rajin atau berkarakter ke dalam Tuhan, berarti suami tidak akan takut. Mereka mempunyai keuntungan yang sangat bagus. Karena kalau istri yang cakap berarti tidak akan ada terjadi perselingkuhan yang seperti yang kita rasakan di dunia kita saat ini. Karena seorang suami yang mendapatkan istri yang cakap tidak akan mengalami kekurangan, melainkan keuntungan yang suami beroleh. Suami dan istri yang cakap dan tidak akan ada kekurangan dan kecurigaan dari suami pada istri. Di mana dikatakan di situ, jika kita memiliki istri yang cakap, berarti kita tidak memiliki keraguan. Keraguan dalam seperti apa? Karena banyak kita ketahui di dalam dunia ini adanya perselingkuhan. Intinya kalau kita mempunyai istri yang cakap, dikatakan di situ, berarti dia tidak akan menyeleweng dari kita, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau perselingkuhan. Karena dia sudah berkarakter, rajin, murah hati, dia tidak akan pergi atau meninggalkan kita. Dan kepada suami-suami juga, karena amanah berharga, dikatakan di situ, istri juga memang bisa bekerja, tetapi yang lebih utama yaitu mendidik anak-anak dan tinggal di rumah, yaitu untuk membantu suami. Tetapi suami juga di situ dikatakan bukan saja hanya duduk dan melihat istri yang bekerja, tetapi suami juga harus bertanggung jawab, yaitu menafkahi keluarganya. Karena kita menikah atau inang, kita menikah tujuannya untuk menuju firman Tuhan, memiliki karakter. Bukan saja amang tak di sini saja cuma membilang kepada istri, ya makan dulu aku, masakan dulu nasi. Bukan seperti itu, tetapi suami juga harus pergi mencari nafkah kepada istrinya, biar terdapat dalam ayat 11 kali, seorang suami yang mendapatkan istri yang cakap tidak akan mengalami kekurangan. Jadi saling membantu, saling bertukar pikiran supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam perselingkuhan. Amin.
Jadi kalau dikatakan di situ di dalam ayat yang 11, kita harus berkarakter inang, berkarakter dan murah begitu. Biar kalau kita juga rajin beribadah dan kita serahkan semua apa yang akan menjadi beban kepada diri kita, tukar pikiran. Kalau beratnya ada masalah, jangan ditinggalkan dalam pikiran kita saja. Bertukar pikiranlah dengan Tuhan, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau perselingkuhan. Jadi jika ada yang kurang dipahami, bisa ditambahkan dalam materi ini, yaitu bisa secara secara sharing. Kalau memang mana pertanyaan, biar saya yang bertanya kepada Inang. Jadi seperti Inang di dalam penjelasan tadi, yaitu di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 11, jika ada yang kurang dipahami atau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Bisa sharing kita, jika ada yang kurang dipahami. Oke, karena nggak ada yang mau ditanyakan, jadi saya mau bertanya kepada teman-teman di sini. Apakah kalian bersyukur mempunyai suami yang ada pada kalian saat ini atau pendamping kalian? Bersyukur. Bersyukur itu berarti kita bersyukur dalam hal seperti apa? Bersyukur kami memiliki dia, memiliki sepenuhnya kekurangan dan kelebihannya kita syukuri. Iya. Yang kekurangan dan kelebihan bersyukur. Jadi apakah termasuk Inang sudah melaksanakan istri yang kata tadi? Sudah dibuat dalam dirinya, contohnya sudah pernah melakukan istri yang kata itu. Contohnya udah rajin memasak atau murah hati atau berkarakter atau berkarakter kepada Tuhan. Aku menjawab. Dibilang dilakukan iya, tapi belum sepenuhnya. Gitu. Belum menjadi yang belum sempurna lah. Gitu. Oh, berarti sudah dilakukan ya, Nang? Iya. Belum akan dilakukan. Semoga yang kita lakukan itu dapat bermanfaat. Jadi kesimpulan dari materi kita dalam penjelasan kita ini, jadi Nang, kita harus bersyukur kepada istri, kepada suami yang kita miliki saat ini, di mana kita harus menerima kekurangan dan kelebihannya. Tetapi suami juga jangan lupa dalam hal-hal seperti dia sudah sukses saat ini, tetapi dia melupakan istrinya. Dia tidak mengingat bahwa dia mulai dari nol dengan siapa. Jadi kalau sudah mempunyai pendamping, pertahankanlah biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau perselingkuhan. Saling bertukar pikiran lah jika ada masalah amang menang, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah. Baiklah, kita tutup ibadah kita atau penampilan kita pada sore hari ini. Kita bernyanyi dari hidung dari UPND nomor 16, Raja Natunimbu. Nomor 16. Nomor 17. Iya. Kita nyanyikan ayat 1 tambah 3. 1, 2, 3. Raja Natunimbu sigonggomi hami jaloma pujian nami denggani basamdo pangoluhon hami atik pemadosa hami
Makasih Tuhan, Tuhan, di mana kami sudah selesai melakukan kehendak kami Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami dengarkan darinya Tuhan, bukan saja kami dengar di luar dari kami juga di luar ya Tuhan. Kiranya kami sebagai aplikasi firman-Mu ya Tuhan, sebagai firman-Mu ya Tuhan, pelaksana firman-Mu ya Tuhan, supaya apa yang telah kami dengarkan dapat berjalan ya Tuhan. Kami juga tidak berdoa Tuhan, berdoa Engkau juga berikan kami kesehatan ya Tuhan, supaya kami terbebas dari bunyi-bunyi kami yang saat ini ya Tuhan. Dari dalam permohonan kami, dalam nama atas kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.